Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Hari ini saya akan berbagi sedikit tentang sebuah sertifikat kompetensi yang didapetin baik itu dari vendor, non-vendor, atau apapun yang bisa mewakili tentang kompetensi atau ekstrakurikuler yang pernah kamu ikutin. Oke, contoh. Oke, ini ada sertifikat dari vendor Amazon, ya. Bidang yang diikutin yaitu di sini dijelaskan apa bidang yang diikutin peserta tersebut. Berikutnya ini juga ada sertifikat dari vendor, ini online. Jadi nanti kamu untuk mengurus sebuah sertifikat kompetensi itu bisa secara daring, online ataupun offline. Oke, bentuk verifikasi sertifikat harus dilihat. Kalau ini verifikasinya seperti ini. Terus kalau ini ada barcode, ada key-nya di sini. Berikutnya contoh lagi. Ini dari online, mungkin kamu kenal di coding. Ini bentuk validasinya. Oke, berikutnya lagi. Ini dari vendor. Ini bentuk validasinya. Nanti akan kita bahas cara memvalidasinya ya. Ini saya kenali dulu bentuk sertifikatnya. Atau sertifikat tambahan seperti ini. Tentang pembentukan karakter, silakan aja. Terus sertifikat prestasi kamu, contoh lain, atau sertifikat dari pemerintah dalam kegiatan Digitalent. Di sini bidang yang saya pilih. Berikutnya di sini ada kurikulumnya. Berikutnya sertifikat keahlian, misalnya bahasa Inggris. Oke, contoh. Oke, beragam sertifikat tadi itu bisa kamu milikin, baik ada yang free, gratis, ada yang berbayar, baik itu dilakukan secara offline, berarti langsung tatap muka langsung, ataupun secara online. Baik, di pertemuan ini saya akan kasih informasi beberapa link yang bisa kamu kunjungin untuk mempelajarin bidang-bidang tertentu yang kamu inginkan, sehingga bisa melahirkan sebuah sertifikat kompetensi yang kamu akan dapatkan. Pertama ada Digitalent. Oke. Jadi ini linknya digitalent.kominfo.go.id. Oke, salah satu sertifikat dari Digitalent tadi yaitu seperti ini. Ini tahun 2019 Digitalent. Oke, ini bisa dijadikan untuk SKPI. Sekarang kita akan coba bagaimana registrasinya. Buat akun kalau kamu sebelumnya belum punya akun, atau kalau kamu ikut tahun lalu, kamu harus buat akun lagi dari awal karena akun yang sebelumnya pasti udah dihapus. Isikan data diri kamu. Minta verifikasi melalui email, buka email kamu. Oke, berikut kotak pesan yang dikirim. Klik verifikasi. Anda diminta untuk mengisi informasi sebagai berikut. Pilih kategori, pilih kegiatan pelatihannya. Oh iya, kegiatan pelatihannya sebenarnya itu banyak informasinya seperti ini nih. Ini ada yang disebut dengan FSGA, ini artinya untuk pendidikan vokasi yang baru selesai, yang baru tamat. Jadi setelah kamu tamat pendidikan kamu S1 atau diploma 3, berikutnya kamu bisa ikuti pelatihan langsung tatap muka di sebuah perguruan tinggi yang ditunjuk, ya, itu lebih kurang selama 1 bulan. Berikutnya ada untuk pelatihan guru, ya, pendidikan pembekalan guru. Terus ada online academy, ini dilakukan secara daring online, ya, banyak temanya, nanti kita akan lihat. Terus lain sebagainya ini kamu bisa baca, kamu tinggal klik aja. Kamu tinggal klik, berikutnya kamu bisa baca informasinya. TA untuk apa dan seterusnya. Jadi yang saya pilih di sini yaitu saya pilih OA. Oke, kita lihat penjabarannya OA itu apa. Jadi OA itu merupakan program online academy untuk beasiswa dan sertifikasi untuk 10.000 peserta yang terpilih. Ya, bidang-bidangnya, ini syarat-syaratnya nanti bisa dibaca. Ini syarat-syaratnya kamu harus penuhin. Terus ini browser academy OA-nya. Terus ini tema-temanya.
Temanya ada cyber operasi, CCNA, network engineer, dan seterusnya, digital marketing. Ini sudah penuh, nanti munculnya seperti ini, dan tanggal registrasinya nanti kamu bisa lihat nih tanggal berapa maksimal tuh. Oke, saya akan masuk registrasi ke Python 23 April. Oke, berikutnya kita isi temanya, itu pilih aja. Ini sebenarnya temanya kamu bisa lihat, sebenarnya ini udah banyak nih temanya. Nih temanya banyak nih, dari Android, AI, dan seterusnya ya. Tapi yang masih tersisa kamu bisa lihat aja nih, yang masih tersisa nggak terlalu banyak. Oke, saya ambil yang Python. Kamu bisa klik detailnya, tanggal akhir pendaftarannya, terus kamu bisa daftar. Ini pelatihannya dimulai dari tanggal 4 Mei sampai 29 Juni, lebih kurang 1 bulan lebih. Bentuk kelasnya online. Kalau sudah, klik daftar sekarang. Oke, ini kalau sudah, jadi akademi ini kalau tadi mau dilihat akademinya yang ada tersedia hanya COA. Tema tadi sudah kita pilih. Jadi step-stepnya itu harus diikutin ya, setiap prosesnya. Temanya saya pilih Cisco. Oke, kalau sudah, tahap berikutnya mengisi profil. Foto pasti sertakan. Ini filenya maksimal 2 MB, jadi filenya kita perkecil dulu. Oke, untuk memperkecilnya kamu tinggal buka aja di Paint, jadi kamu nggak perlu pakai aplikasi apapun, buka aja di Paint. Berikutnya pilih aja resize, masuk aja di pixel, terus ini perkecil aja, misalnya saya buat 700. Oke, kamu save. Ini sudah jadi 204 KB, jadi kamu bisa unggah. Oke, uploadan berhasil. Terus berikutnya pendidikan, pekerjaan. Kamu bisa sesuaikan pekerjaan tadi. Oke, berikutnya lengkapi surat ini, KTP atau kartu keluarga, surat tugas, menurut berkas ditandai, wajib ya. Ini boleh KTP, boleh ya. Oke, berikutnya kita unggah surat tugas. Filenya harus PDF ya. Besarannya tidak lebih dari 1 MB. Oke, ini surat tugasnya. Sertifikat keahlian, filenya harus PDF juga. Oke, saya melampirkan surat sertifikat dari DTS kemarin saja. Oke, baik, sudah ada 3 yang diminta. Tapi sertifikat keahlian ini opsional. Kamu mau upload silakan, tidak juga tidak masalah. Intinya KTP atau KK, surat tugas atau surat pernyataan ID pegawai kalau sudah bekerja. Berikutnya klik selanjutnya. Oke, ini informasi data diri kamu. Kalau mau dibaca dulu surat pernyataannya silakan. Saya sebelumnya tahun kemarin sudah baca, jadi yang saya lihat juga isinya sama. Klik aja submit. Oke, sekarang kita download bukti pendaftaran. Oke, ini bukti pendaftarannya. Berikutnya kamu save aja untuk pertinggal. Oke, berikutnya posisinya ini kita sudah mendaftar. Sekarang kita lihat di profile. Oke, ini pendaftaran kita. Saya pilih Python Cisco-nya. Ini nomor registrasi kita. Ini data di diri kita. Berikutnya kita tinggal menunggu informasi terkait dengan proses berikutnya, karena nanti ada proses ujian tes sementara, bahasanya disebut dengan ujian substantif atau ujian substansi. Nanti ada tesnya gitu ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke yang kedua, sertifikat yang kedua. Oke, kalau daftar di coding ini, kamu tinggal klik aja daftar. Contoh sertifikatnya tadi udah saya tunjukkan ya. Isikan username kamu.
Oke, berikutnya verifikasi dulu ke email. Oke, klik aja nih link yang diberikan. Oke, login balik. Artinya kamu sudah memverifikasi akun di coding kamu gitu. Dah, ini akunnya. Lengkapi data-data diri kamu. Oke. Terus berikutnya kamu tinggal googling aja kamu mau ikutin kelas apa. Di sini bisa dilihat. Oke, misalnya contoh saya mau lihat daftar kelas. Lihat semua kelas aja atau lihat kelas yang gratis. Kalau kamu mau gratis silakan, mau yang berbayar silakan. Oke, ini ada kelas-kelas yang gratis. Misalnya ini yang bahasa C, saya mau ikutin, pilih aja, klik. Oke, ini level dasar, ini deskripsinya. Baca informasinya, apa yang diminta, requirement-nya. Kalau sudah, daftar sekarang, gratis. Oke, berikutnya lanjutkan ke materi berikutnya. Udah, kamu tinggal pelajarin itu semua nih prosesnya. Ikutin aja langkah-langkah ini sampai selesai gitu. Sampai nanti akhir endingnya. Contoh saya sign out dulu pakai akun yang satu lagi. Oke, sampai akhirnya misalnya salah satunya ini nanti trafficnya ada kayak ini. Saya baru memulai belajar Python. Ini progresnya, ini sudah selesai. Nanti bisa klik cetak sertifikat gitu. Kalau sudah selesai nanti sertifikat bisa dicetak kayak gini dan akan dikirimkan via email kayak gitu. Nanti akan masuk via email tuh seperti ini. Oke, nih sertifikatnya nanti via email seperti ini. Berikutnya ya kamu tinggal unduh aja. Kalau sudah berhasil apa yang kamu ikutin, kamu bisa silakan unduh saja. Oke, nanti tampilan sertifikatnya. Oke, close saja. Terus yang berikutnya itu ada udemy.com. Oke, daftarnya sama seperti tadi, hampir sama semua proses daftarnya. Kamu tinggal ikutin aja apa yang diminta entry. Saya kasih contoh, saya login dengan akun saya. Oke, saya contohin, saya login. Oke, saya contohin, saya login saja. Nanti kamu daftar aja, daftarnya sama seperti akun-akun yang lain lah, namanya daftar login ya. Oke, di sini saya sudah login. Berikutnya beberapa materi sudah saya pernah ikutin. Oke, ini beberapa yang sudah saya ikutin, sudah yang 100%, ada yang baru 2% saya jalanin. Kalau kamu mau ikutin course-course yang lain, kamu bisa klik aja kategori, terus kamu mau bidangnya apa. Misalnya kamu mau bidangnya tentang IT software, terus kamu mau bidangnya tentang IT sertifikat, terus mau tentang apa, development tentang apa. Contoh saya mau development, saya mau CSS misalnya. Oke, sama seperti yang lain, di sini ada yang berbayar juga, ada yang gratis. Silakan aja kalau kamu mau cari yang gratis, ya silakan. Mau cari yang berbayar, silakan gitu. Nah, ini yang berbayar nih kan, tuh dia yang berbayar. Ini berbayar. Silakan aja kalau mau yang berbayar. Mau yang gratis, tinggal ketikkan aja di sini. Oke, ini yang gratis nih. Materi-materi yang gratis. Ya kamu tinggal lihatlah mana yang bisa kamu sesuaikan gitu kan. Apalagi khususnya bahasa, ini kan dari bahasa aja ya, seperti itu sih kalau mau cari yang gratisan. Oke, berikutnya Coursera. Daftarnya ini join for free. Kalau kamu belum daftar, kamu daftar aja lagi. Sama semuanya proses daftar. Saya contohkan. Oke, berikutnya ketika kamu sudah login, maka kamu bisa explore. Kamu bisa explore, kamu mau belajar tentang apa, atau kamu bisa lihat timelinenya ini free. Ini free kan? Silakan aja.
Berikutnya kamu diminta karena ini Coursera ini menjembatanin beberapa course. Jadi dia fungsinya menjembatani ini, misalnya dia menjembatani beberapa course. Jadi ketika kamu nanti dipilih course yang mana, nanti kamu harus sign up lagi ke course tersebut gitu. Itu aturannya ya. Kayak ini kan, saya udah daftar di IBM. Berikutnya nih tata caranya. Oke, free, gratis ya. Tapi mau tidak mau kamu harus masukkan data akun PayPal boleh, data credit card boleh. Terus untuk kartu kredit, kamu bisa daftarkan aja di Genius. Ya, kamu bisa dapat nomor kartu kredit kayak tadi, ya, kredit atau debit di Genius di sini. Nah, nanti kamu bisa daftarkan aja untuk mendapatkan nomor kartu kredit atau debit, kamu daftarkan aja di Genius. Oke, misalnya contoh saya masukkan nomor kartu kredit saya. Baik, jadi syaratnya kamu ketika ingin masuk ke beberapa online course baik yang dari luar negeri atau dalam negeri, kamu minimal punya nomor kartu kredit atau nomor kartu debit yang kamu bisa masukkan walaupun itu free. Misalnya free tadi kan 7 hari, ya udah selesai itu baru berbayar kan. Ya minimal kamu bisa untuk nge-submitnya dulu. Oke. Ini untuk materinya, pembelajarannya. Silabusnya ini pertemuan 1 apa yang dibahas, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Sampai kamu nanti bisa dapat sertifikat. Oke. Oke, berikutnya ada cognitiveclass.ai. Sign up kalau belum punya akun, kalau sudah punya akun login aja. Oke, kamu bisa pilih course-nya itu di sini nih. Ini course-course yang sudah saya jalanin. Kalau sudah berhasil nanti contohnya nih, kalau sudah berhasil artinya berhasil tuh kamu sudah menyelesaikan course-nya dan mengikuti semua proses ujian dan latihannya. Berikutnya kamu nanti bisa lihat sertifikat di sini. Di courseware. Oke. Ini semua materi pembelajarannya. Jadi kamu harus ikutin materi-materi ini sampai ujian akhirnya, ada final examnya, sehingga terakhir kamu bisa cetak sertifikat di sini. Menu ini akan aktif kalau kamu sudah menyelesaikan semua prosesnya sampai ujian akhirnya. Oke, nanti berikutnya akan tampil seperti ini. Kamu bisa lihat sertifikat yang kamu dapati dari kegiatan Cognitive Class. Itu seperti ini contoh sertifikatnya. Nah ini. Dan kamu bisa save ke PDF untuk sertifikat ini. Itu catatannya kalau berhasil ya. Untuk melihat kursnya, apa aja sih yang ada di Cognitive Class, tapi intinya hampir semuanya itu yang bergerak di bidang data science dan computer science. Nih, kamu bisa pilih nih. Sesuaikan kebutuhan kamu. Kamu butuh yang seperti apa? Minimal memang kamu penting ini. Apa yang kamu pilih ini memang betul-betul untuk orang lain bisa melihat skill kamu udah ada di sini seperti itu. Jangan asalan aja, oh ini yang paling enak gitu. Nggak bisa gitu. Oke. Baik, berikutnya ada skill academy. Oke. Oke, daftar. Aku sudah berhasil dibuat. Silakan minimal 3 kategori favorit kamu. Saya teknologi software, bisnis keuangan, dan pemasaran. Ya, kamu bisa pilih aja. Oke, berikutnya ketika kamu sudah login, kamu pilih kategori apa yang ingin kamu ikutin, tapi hampir rata-rata itu berbayar seperti ini. Misalnya saya ingin mengikuti kelas Google Data Studio dengan data analis. Misalnya ini, saya mengikuti kelas ini. Hampir semuanya berbayar sih. Oke, ini kegiatannya ada 16 video. Examnya seperti ini. Terus kalau kamu dapat ada terhubung dengan kartu prakerja, mungkin bisa dapat diskon gitu ya. Ini pembayarannya. Silakan kalau ingin melakukan pembayaran. Itu contohnya. Ini sepengetahuan saya gratisnya itu pun juga jarang, jadi hampir rata-rata berbayar. Oke. Agree. Sekarang kita akan daftar.
Nanti kalau kamu sudah punya sertifikat, nanti kamu bisa lihat di sini. Nih saya masih 0, saya akan coba belajar tentang interactive learning. Oke, itu berbayar dan seterusnya. Ada yang gratis nih. Mulai belajar. Oke, catatannya, ketika kamu ingin mengumpulkan sertifikat kompetensi kamu, ya namanya kompetensi, kamu berarti harus punya satu titik bidang ilmu apa, skill apa yang harus kamu dapatkan gitu. Jadi jangan semuanya dibahas sehingga nanti di SKPI kamu nggak tahu skill kamu di mana gitu. Oke, dia kirim ke email. Sekarang kita cek emailnya telah terverifikasi. Berikutnya sekarang kita mulai proses pembelajaran. Ini materinya. Terus di sini ditanya nih. Udah, kamu bisa jawab dan berikutnya cek apa kira-kira isinya gitu. Oke? Itu lebih kurang. Kamu bisa sesuaikan aja dengan materi dan kebutuhan kamu. Oke, berikutnya CyberAri. Oke, berikutnya kita login. Kalau kamu belum punya ya daftar lagi gitu. Gitu aja. Oke, berikutnya ketika kamu sudah login pertama kali atau registrasi, maka ada persiapan. Oke. Terus berikutnya kamu ingin membahas apa, mempelajarin apa, itu bisa dilihat. Nih saat ini saya sudah membahas beberapa proses kayak misalnya ini. Oke, ini materi-materinya. Ini pembahasannya, materinya kamu bisa download. Oh ya, catatannya untuk menggunakan CyberAri ini. Bentar ya. Ini materinya kamu bisa cek di browse. Untuk menggunakan ini ada batasan limit waktunya. Ya, lebih kurang nih hampir 14 hari. Jadi kalau bisa 14 hari itu kamu menyelesaikan semua course-nya gitu biar dapat sertifikatnya. Oke? Yang sudah pernah saya ikutin itu bisa dilihat di my enrollment. Ini yang lagi saya progress. Ya, kamu silakan aja mau pilih sesuai bidang kamu atau tidak gitu. Ya, ini kamu terus berikutnya kamu pilih sesuai bidang kamu nggak apa yang ada di sini gitu. Terus berikutnya ada Mikrotik. Kalau Mikrotik ini syaratnya ini ada pelatihan antar muka dulu, tatap muka, baru berikutnya ujiannya itu dilakukan secara online, tapi di dalam satu lingkup yang sama. Ini berbayar ya. Beberapa tempat bayarannya sampai minimal di 1 jutaan ke atas gitu ya. Untuk MTCNE, MTCRE gitu. Jadi kamu bisa mengikuti kalau kamu misalnya memang interest ke Mikrotik gitu. Oke, berikutnya kalau yang Mikrotik sudah, kamu bisa nanti dapat sertifikat. Salah satu contohnya kayak gini. Sertifikatnya nanti bisa kamu download, kamu bisa verifikasi. Oke, itu sampelnya. Terus kalau yang Microsoft, kamu bisa pilih trainingnya untuk apa. Nih contohnya misalnya di Microsoft MTA. Ini proses yang untuk mendapatkan sertifikat itu seperti apa. Examnya, kamu mau exam yang gimana, komplitnya sampai ujiannya gitu. Kalau ini ada tempat trainingnya, contoh gini, saya mau course tentang database fundamental, optional training. Oke, ini yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Overview-nya, apa yang harus kamu pahamin dulu, materinya. Oke, kalau kamu sudah sesuai dengan ini, udah cocok untuk mempelajari ini, kamu langsung bisa pilih cari kelasnya di mana untuk trainingnya. Oke, kalau udah kamu cari kelasnya di mana untuk trainingnya, partnernya. Jadi Microsoft ini nggak dilakukan secara online penuh gitu. Jadi kamu harus dapat tempat atau training
Oke, misalnya di Indonesia cuma punya ini. Oke, tren Noket Indonesia ini lebih kurang. Oke, misalnya kita ambil salah satunya. Ini overview-nya, modulnya sudah menyesuaikan. Terus untuk berikutnya, untuk mendapatkan beberapa tempat lagi, kamu bisa kunjungi training.com.au. Di sini ada beberapa tempat training, baik yang dilakukan secara online maupun offline. Kamu tinggal googling aja. Jadi yang tempat link-link yang tadi saya berikan tadi, itu informasinya dari sini. Ya, ini banyak, kamu tinggal telusurin aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.